Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Ekonomi Syariah B, semester 6, mata kuliah Kewirausahaan dan Halalpreneurship, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu cabai gelai. Sebelumnya, perkenalkan, Oki Hairul Hikmah yang akan memaparkan tentang keuangan, Saripah Fitriani bagian pembukaan dan kesimpulan, Lia Aulia bagian pemasaran, Bayu Febrianza bagian penjualan, Nur Khafifah menjelaskan tentang produk, Miftah Fahmi menjelaskan tentang produksi. Mengenal sedikit tentang produk cabai gelai. Cabai gelai merupakan makanan inovasi baru yang di dalamnya merupakan campuran dari bahan cabai, tentunya cabai merah, gula, dan pandan. Pemilihan cabai sebagai bahan dalam manisan ini karena belum banyaknya yang mengetahui tentang usaha ini dan manisan ini. Manisan ini merupakan inovasi baru dari dunia kewirausahaan maupun dari kalangan masyarakat. Cabai memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah menurunkan berat badan, menyehatkan jantung, membantu melancarkan siklus darah, dapat juga sebagai anti kanker dan lain sebagainya. Nama cabai gulai diambil melalui proses yang cukup sangat panjang, proses diskusi yang rumit karena banyaknya pemasukan dan pertimbangan dari banyaknya pemilihan yang ada. Setelah kita berdiskusi, lalu bersepakat memiliki nama cabai gelai dalam usaha kami. Manfaat adanya usaha ini dalam segi ekonomi dapat membantu perekonomian, membuka peluang usaha, mendapat pendapatan tambahan, dan lainnya. Adapun dari segi sosial dapat membantu para petani cabai untuk lebih mudah memasarkan hasil panen. Bagaimana caranya membuat cabai gelai? Yang pertama adalah siapkan cabai merah berukuran besar, tentunya dengan jumlah yang sangat besar, karena membuat cabai gelai ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga kita memproduksinya juga yang banyak juga, supaya tidak memakan waktu yang banyak. Selanjutnya adalah kupas cabai tersebut dan keluarkan biji-bijinya, karena di sini kita memproduksi kulitnya saja. Yang kedua adalah rendam cabai kulit cabai itu dalam air garam selama minimal semalam. Selanjutnya rendam dengan air panas mendidih. Setelah air panas mendidih itu menjadi dingin, selanjutnya adalah rendam kulit cabai tersebut dengan air gula lamanya hingga 15 hari. Nah, di sini selama 15 hari ini setiap harinya jangan lupa dikasih air gula supaya manis begitu. Makanya gak heran gitu kalau cabai gelai ini bisa bertahan hingga 6 tahun, karena garam dan gula itu merupakan bahan pengawet yang sangat baik. Cara pemasaran dari produk kami yaitu cabai gelai. Awalnya kami memikirkan cabai gelai itu, sebenarnya cabai gelai itu adalah manisan cabai. Mungkin belum banyak orang yang tahu mengenai manisan cabai, atau mungkin ada yang jual tapi tidak banyak orang yang tahu karena yang jualnya pun sedikit. Menurut saya pribadi, karena di rumah saya juga gak banyak orang tahu mengenai manisan cabai atau banyak orang yang jual manisan cabai. Cara pemasaran dari produk kami yaitu dengan media offline, seperti kami menawarkan kepada keluarga kami, kerabat-kerabat kami, ataupun tetangga-tetangga kami. Dan juga kami menitipkan produk kami itu kepada warung-warung terdekat dari rumah kami. Tidak hanya itu, kami juga menawarkan, kami juga membuka kayak store kecil gitu di jalan yang sekiranya banyak orang yang melintas daerah tersebut.
Tidak hanya itu, mungkin kalian juga sudah tahu banyak sekali aktivitas yang dilakukan di media sosial. Jadi kami pun tidak hanya menggunakan atau memasarkan produk kami itu dengan media offline saja, tapi juga dengan media online, dengan media sosial. Kami membuka atau membuat akun dengan nama cabe_gelai di akun Instagram dan Facebook kami. Kalian bisa lihat produk kami itu melalui media sosial. Orang di luar yang jauh dari kita pun bisa melihat produk kami dan bisa merasakan produk kami dengan media sosial. Kami juga ingin orang-orang lebih tahu mengenai produk kami, tidak hanya orang-orang dekat tapi juga orang-orang yang jauh dari kami seperti antar kota, antar pulau ataupun antar kota. Jadi kami memasarkan tidak hanya melalui media offline tapi juga melalui media online. Untuk penjualan produk kami yaitu produk cabai gelai, kami mulai target kepada semua kalangan, baik kalangan anak-anak maupun kalangan orang tua dan juga remaja ya. Karena produk cabai gelai sendiri itu produk yang begitu unik menurut saya sendiri. Karena cabai gelai berbahan dasarkan cabai, akan tetapi rasanya unik dan manis gitu. Dan cabai sendiri mengandung serat yang baik untuk tubuh manusia atau sebagai kesehatan kita. Jadi kami memasarkannya kepada semua kalangan, yang dimana kami memulai penjualannya kepada teman, keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan begitu produk kami akan dikenal oleh masyarakat secara bertahap dan akan dikenal oleh kalangan-kalangan di atasnya juga. Kami melakukan penjualan produk kami biasanya di pasar tradisional maupun pasar modern. Tetapi kami juga biasanya menjual produk cabai gelai ini di pasar-pasar yang biasa ada di waktu tertentu saja, yaitu pasar malam maupun pasar-pasar minggu atau pasar Senin yang biasanya ada di waktu itu saja ataupun hanya waktu tertentu. Dengan begitu produk cabai gelai ini akan bisa berkembang walaupun ya sedikit demi sedikit dapat berkembang. Kami yakin produk ini bisa mencapai puncaknya di waktu tertentu, dan kami juga tidak akan putus asa akan mengembangkan kembali produk kami menjadi lebih baik, dan jika sudah berkembang kami akan membuat produk baru ataupun sejenis produk yang bisa menyamai produk kami sendiri. Ya mungkin itu penjualan yang bisa kami lakukan sampai saat ini, masih berkembang ya, atau masih melalui tahap-tahap tertentu agar bisa dikenal oleh seluruh masyarakat dan juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu keuangan. Tak heran ya, dalam sebuah usaha kita juga harus memikirkan tentang keuangan. Nah, dalam cabai gelai ini kita juga sangat memperhatikan mengenai keuangan. Jadi setiap bulannya atau setiap tahunnya juga kita memiliki laporan yang jelas untuk melaporkan bagaimana hasil penjualan dari cabai gelai ini. Dan kami juga memenuhi standar untuk selalu mengikuti prosedur yang berlaku seperti mengikuti laporan laba rugi, neraca, dan lain sebagainya. Dan dalam cabai gelai ini juga kita melakukan 100%, jadi pembagiannya itu 50% untuk pengeluaran atau dana-dana yang digunakan untuk bulan selanjutnya atau membeli bahan baku, membayar karyawan, dan lain sebagainya. Lalu 30%-nya itu yang didapat dari bulan ini untuk pendapatan atau hasil dari keuntungan penjualan cabai gelai tersebut. Lalu yang 20%-nya itu adalah dana darurat, di mana dana darurat ini digunakan ketika adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau pada suatu saat kita membutuhkan dana dan kebetulan uang yang kita gunakan itu
masih kurang dan kita itu menggunakan 20% dari hasil penjualan tersebut. Jadi dalam produksi cabai gelai ini kita sudah jelas selalu mengikuti laporan keuangan sesuai dengan standar operasional. Nah, yang tersebut tadi adalah ringkasan presentasi dari produk kami. Jadi, cabai gelai merupakan manisan yang terbuat dari cabai yang diproses lama untuk menghilangkan rasa pedasnya dan dijadikan sebuah manisan, tetapi tidak menghilangkan aroma dan tekstur khas sebuah cabai. Kami memanfaatkan cabai karena mempunyai khasiat yang banyak sekali. Untuk rasa yang maksimal dan aroma yang wangi, kami sedikit menambahkan rempah-rempah yaitu daun pandan. Dan untuk menghilangkan rasa pedasnya, kami membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 hari dalam rendaman air. Kemasan yang kami pasarkan akan berbentuk pouch seperti ini dengan berat dan harga yang telah ditentukan. Dan kami juga akan membuat kemasan dengan tepak seperti ini, tentunya dengan berat dan harga yang berbeda juga. Selain kemasan tersebut, kami juga menerima untuk pembelian per kilonya. Untuk laporan keuangan, tentunya kami tak lupa untuk membuat sebuah catatan dan lain sebagainya agar terhindar dari data yang tidak sama dengan hasil. Kami akan memasarkan produk kami dimulai dari teman dekat, saudara, pameran, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga dengan jual beli melalui e-commerce atau dunia online lainnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.